Bayu menatap derasnya air yang jatuh dari ketinggian, menciptakan suara gemuruh yang bercampur dengan nyanyian alam. Udara di sekitar curug begitu sejuk, bercampur dengan kabut tipis yang melayang di permukaan air. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bias cahaya keemasan yang memantul di permukaan danau kecil di bawah air terjun. Jadi ini Curug Putri, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Di sampingnya, Giman, temannya sejak kuliah, mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, konon katanya siapapun yang mandi di sini bakal enteng jodoh. Bayu tertawa kecil, meski di dalam hati ia menyimpan sedikit harapan. Di usianya yang sudah 30-an, ia mulai merasa tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Semua teman-temannya sudah berkeluarga, bahkan adiknya yang lebih muda telah memiliki anak. Sementara Bayu masih sendiri. Udah banyak buktinya, Bey, lanjut Giman. Dulu ada anak muda di desa ini, mandinya di sini sore-sore, 2 bulan kemudian nikah. Temanku juga ada yang coba, nggak sampai setahun dia ketemu jodohnya. Bayu mendengar dengan setengah percaya. Mitos-mitos seperti ini biasa beredar di pedesaan. Namun, entah kenapa, ia merasa curug ini berbeda. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Terus kenapa nggak semua orang mandi di sini? Tanya Bayu sambil melepas kaosnya. Giman menatapnya dengan ekspresi sedikit canggung. Nggak semua orang berani. Ada yang bilang, kalau nasibmu buruk, kamu malah bakal dibawa penghuni curug ini. Bayu berhenti sejenak. Penghuni? Giman menghela napas. Ada yang bilang, ada arwah perempuan di sini. Katanya, dulu ada seorang gadis yang meninggal di curug ini karena bunuh diri sebelum pernikahannya. Sejak saat itu, dia suka menampakkan diri ke pria-pria yang mandi di sini. Kalau dia suka, dia akan menampakkan diri dan mungkin menunggu sesuatu darimu. Bayu hanya tertawa. Mitos macam apa itu? Kalau aku bisa dapat jodoh cuma karena mandi di sini, kenapa nggak sekalian mandi tiap hari? Giman tertawa kecil. Ya udah, terserah kamu. Mandi aja, tapi jangan lama-lama. Udah mau maghrib. Bayu mengabaikan peringatan itu. Ia masuk ke dalam air, membiarkan kesegaran air terjun membasuh tubuhnya. Dinginnya menggigit, tetapi ada sensasi aneh yang menyelimuti dirinya, seolah ada sesuatu yang mengalir melalui kulitnya, menyusup ke dalam tulangnya. Saat ia merendamkan tubuh lebih dalam, tiba-tiba suara gemericik air terdengar lebih pelan, seolah dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Lalu, di tengah kabut tipis yang bergelayut di atas air, ia melihatnya. Seorang wanita berdiri di tepi curug, mengenakan kebaya putih, rambut panjangnya tergerai indah, dan kulitnya sehalus porselen. Wajahnya begitu cantik, terlalu sempurna, terlalu memikat. Bayu menahan napas. Dadanya berdebar. Wanita itu tersenyum lembut padanya. Dan entah kenapa, dalam sekejap, Bayu tahu, ia telah jatuh cinta. Bayu terpaku, dadanya berdebar tak karuan. Wanita itu berdiri di tepi curug. Kebaya putihnya sedikit melambai tertiup angin sore. Rambutnya hitam pekat, panjang hingga pinggang, dan basah seperti baru keluar dari air. Matanya tajam, seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia tak tahu berapa lama ia menatap wanita itu, sampai suara Giman membuyarkan lamunannya. Bey, udah, ayo naik. Giman melambai dari tepi batu besar. Bayu tersentak, lalu menoleh kembali ke tempat wanita itu berdiri. Tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Bayu mengusap wajahnya dengan air, merasa sedikit bingung. Apa tadi hanya ilusi, permainan cahaya senja yang menipu matanya? Dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, Bayu naik ke tepi curug. Tubuhnya menggigil sedikit, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan tak menentu yang kini bersarang di dadanya. Saat mereka berjalan pulang ke desa, Bayu tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa seseorang sedang mengawasinya dari dalam kegelapan hutan di sekitar curug. Malam itu, Bayu berbaring di kamar penginapan kecil yang ia sewa di desa. Giman sudah lama terlelap di kasur sebelah, tapi matanya sulit terpejam. Gambar wanita tadi terus berputar di pikirannya. Kecantikannya begitu nyata, begitu memesona.
Ia bahkan bisa mengingat senyum tipis yang wanita itu berikan padanya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di jendela. Bayu sontak bangun. Bulir keringat dingin muncul di pelipisnya. Siapa yang datang selarut ini? Perlahan, ia berjalan ke jendela. Dengan sedikit ragu, ia menarik gorden. Jantungnya hampir berhenti. Di balik jendela, berdiri seorang wanita berkebaya putih. Senyumnya lembut, matanya berbinar. Bayu terpaku. Lalu wanita itu berbisik, "Bayu." Bayu berdiri kaku di depan jendela. Dadanya berdebar keras, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Wanita itu ada di sana. Kebaya putihnya terlihat semakin jelas dalam cahaya bulan yang samar. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat namun begitu cantik. Tapi yang paling membuat Bayu terpaku adalah senyumnya. Senyum lembut yang terasa begitu menenangkan, namun sekaligus menimbulkan rasa takut yang aneh di dalam dirinya. "Bayu." Wanita itu berbisik lagi. Suara lembutnya merayap masuk ke dalam telinganya, seolah bukan berasal dari luar jendela, tapi langsung bergema di dalam kepalanya. Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mencoba menggerakkan bibirnya untuk berbicara, tapi suara yang keluar hanya gumaman pelan. Siapa kamu?" Wanita itu tersenyum semakin lebar. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh kaca jendela dengan ujung jarinya. Bayu merasakan udara di kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin. Napasnya mulai terlihat seperti uap tipis, meski jendela masih tertutup rapat. "Aku Sekar." Nama itu bergema di dalam pikirannya, seolah-olah ia telah mendengarnya sejak lama. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, tubuh Sekar tiba-tiba memudar seperti kabut yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, sosoknya menghilang, menyisakan hanya embun tipis di permukaan kaca. Bayu terdiam, napasnya memburu. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia berhalusinasi? Atau apakah wanita itu benar-benar nyata? Pagi harinya, Bayu terbangun dengan kepala berat. Ia tidak yakin apakah kejadian semalam hanya mimpi atau kenyataan. Tapi saat ia turun dari tempat tidur, sesuatu membuatnya terdiam. Lantai kayu di dekat jendela basah. Tidak hanya itu, jejak-jejak kaki kecil terlihat samar di lantai, seperti bekas air yang mengering. Bayu merinding, dadanya berdegup lebih kencang. Apakah Sekar benar-benar datang tadi malam? Ia berjalan perlahan ke jendela dan menyentuh kaca. Masih ada embun di sana, meskipun cuaca pagi ini tidak dingin. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara Giman dari luar kamar menyadarkannya. "Baik, cepat bangun, kita harus sarapan sebelum pulang." Bayu menghela napas dan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menggelayutinya. Ia cepat-cepat mandi dan berpakaian, lalu keluar menemui Giman di warung makan desa. Setelah sarapan, Bayu dan Giman berjalan-jalan di sekitar desa sebelum pulang ke kota. Namun, langkah Bayu terasa berat. Hatinya seolah enggan meninggalkan tempat ini. "Bay, kamu kenapa sih? Dari tadi bengong aja," tanya Giman. Bayu menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Man. Cuma, kayaknya aku belum mau pulang." Giman mengernyit. "Hah, kamu serius? Kamu mau tinggal di desa ini?" Bayu tersenyum kecil. "Mungkin beberapa hari lagi. Aku masih pengen lihat-lihat." Giman menghela napas, lalu menepuk bahu Bayu. "Ya udah, tapi jangan kelamaan. Aku pulang duluan ya." Setelah Giman pergi, Bayu berjalan kembali ke curug seorang diri. Hatinya berdebar, berharap bisa melihat Sekar lagi. Dan benar saja, saat ia tiba di tepi curug, Sekar sudah menunggunya. Hari ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia tersenyum lebih lebar dan melangkah mendekati Bayu. Bayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia seharusnya takut, tapi anehnya, ada sesuatu dalam diri Sekar yang menariknya, seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. "Bayu," Sekar memanggilnya dengan suara lembut. "Kamu? Siapa sebenarnya?" tanya Bayu, suaranya sedikit gemetar. Sekar tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. "Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat." Tanpa sadar, Bayu meraih tangan Sekar. Dingin, begitu dingin, seperti es yang mencair di telapak tangannya. Tapi Bayu tidak melepaskan.
Dan saat itu juga, di matanya, dunia di sekitar mereka berubah. Bayu menggenggam tangan Sekar, dan seketika rasa dingin merambat dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuh. Hawa sejuk itu bukan seperti kesejukan air pegunungan yang menyegarkan, melainkan seperti es yang merayap langsung ke tulangnya. Namun, anehnya, ia tidak ingin melepaskannya. Matanya menatap lurus ke dalam mata Sekar, yang tampak berkilau bagai permata hitam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya sulit berpaling, campuran antara pesona, kesedihan, dan misteri yang begitu dalam. Sekar tersenyum tipis. "Aku sudah lama menunggumu, Bayu." Jantung Bayu berdegup kencang. "Dari mana kamu tahu namaku?" Sekar tidak segera menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. "Aku mendengarnya sejak pertama kali kamu datang ke sini," jawabnya lirih. "Angin membisikkan namamu, air menyebutnya berulang kali, bahkan dedaunan bergetar saat kamu melangkah." Bayu merinding. Jawaban itu terdengar puitis, tetapi juga menyeramkan. Ia menarik tangannya perlahan, dan Sekar tidak menahannya. Meski begitu, senyumnya tetap tidak pudar. "Kamu merasa aneh, bukan?" Sekar bertanya lembut. Bayu menelan ludah. "Iya, ini seperti mimpi." Sekar tertawa pelan, suara tawanya bergaung lembut di antara suara air terjun. "Kadang, mimpi dan kenyataan hanya dipisahkan oleh batas tipis, Bayu." Bayu mengusap wajahnya. "Ini gila. Semuanya terasa begitu nyata, tetapi sekaligus salah. Aku harus pergi," katanya cepat, berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah jauh, suara Sekar membuatnya berhenti. "Besok, aku akan menunggumu lagi di sini." Bayu tidak menjawab. Ia hanya mempercepat langkahnya, meninggalkan Curug dengan perasaan campur aduk. Malam itu, Bayu kembali ke penginapan, mencoba mengabaikan pertemuannya dengan Sekar. Namun, semakin ia mencoba melupakan, bayangan wanita itu justru semakin melekat dalam pikirannya. Dan saat ia akhirnya terlelap, mimpinya dipenuhi oleh sosok Sekar. Ia melihat dirinya berdiri di tepi curug, mengenakan pakaian pengantin Jawa yang lengkap. Di hadapannya, Sekar tersenyum dengan kebaya putih yang sama seperti sebelumnya. Sekar mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, Bayu menyambutnya. Begitu tangannya menyentuh tangan Sekar, suara gemuruh air terjun berubah menjadi bisikan-bisikan yang memenuhi udara. "Bayu, jangan pergi. Aku menunggumu." Tiba-tiba, wajah Sekar berubah. Matanya yang semula indah menjadi kosong, bibirnya membiru, dan tubuhnya mulai membusuk, seperti mayat yang sudah lama terendam air. Bayu tersentak dan berusaha melepaskan tangannya. Tetapi genggaman Sekar semakin erat. "Dengan air, kamu datang kepadaku. Dengan air, kamu akan bersamaku selamanya." Bayu berteriak, dan saat ia terbangun, dadanya naik turun dengan napas memburu. Tangannya gemetar, dan jantungnya berdetak begitu cepat. Ia butuh udara. Ia butuh melihat Sekar lagi. Pagi-pagi sekali, Bayu berjalan kembali ke Curug. Dalam pikirannya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, bahwa semua ini hanyalah efek sugesti dari mitos tentang Curug Putri. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa berhenti memikirkan Sekar. Saat ia tiba di tepi curug, Sekar sudah ada di sana, seolah telah menunggunya sejak lama. Bayu mengamati wanita itu dengan lebih teliti. Hari ini, ia tampak lebih hidup, kulitnya bersinar lembut, matanya berbinar, dan senyumnya lebih menawan dari sebelumnya. Sekar menyambutnya dengan anggukan kecil. "Aku tahu kamu akan kembali," katanya lembut. Bayu menghela napas. "Aku tidak mengerti kenapa aku merasa seperti ini." Sekar melangkah lebih dekat. "Karena kita memang ditakdirkan untuk bertemu, Bayu." Bayu menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa sangat salah dalam semua ini. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa melepaskan diri dari Sekar. Dan saat Sekar mengulurkan tangannya lagi, Bayu tidak menolak. Untuk kedua kalinya, ia merasakan sentuhan dingin itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin ia tidak ingin pergi dari sini.
Bayu menatap tangan Sekar yang digenggamnya. Rasanya dingin, tetapi semakin lama, semakin hangat. Seolah perlahan mengaliri tubuhnya dengan rasa tenang yang aneh. Sekar tersenyum lembut. Kau tidak perlu takut, Bayu. Aku tidak akan menyakitimu. Bayu menghela napas. Aku hanya tidak mengerti. Apa yang tidak kau mengerti? Tanya Sekar. Bayu ragu sejenak, lalu berkata, aku baru bertemu denganmu, tapi aku merasa seakan sudah mengenalmu sejak lama. Sekar tertawa kecil. Mungkin kita memang pernah bertemu, hanya saja kau tidak mengingatnya. Bayu mengerutkan kening. Maksudmu? Sekar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menuntun Bayu untuk duduk di sebuah batu besar di tepi curug. Air terjun mengalir deras di belakang mereka, menghasilkan kabut tipis yang berkilauan di bawah cahaya matahari. Lihatlah air ini, Bayu, kata Sekar sambil menunjuk ke permukaan yang jernih. Apa yang kau lihat? Bayu menunduk, menatap pantulan dirinya. Namun, yang ia lihat bukan hanya dirinya sendiri. Di sampingnya, bayangan Sekar tampak lebih buram, seperti riak air yang tidak bisa diam. Seolah-olah pantulan itu bukan sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Bayu bergidik, kenapa pantulanmu berbeda? Sekar menatapnya, senyumnya tidak berubah. Karena aku bukan bagian dari dunia yang sama denganmu. Bayu membekuk. Ucapan Sekar begitu halus, tetapi mengandung sesuatu yang mengerikan. Jantungnya berdebar keras. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tenggorokannya terasa kering. Bayu, Sekar berbisik. Suaranya seperti angin yang berhembus lembut di telinga. Aku ingin kau tetap di sini bersamaku. Hanya sebentar saja, sampai kau benar-benar mengenalku. Bayu menatap mata Sekar. Ada sesuatu dalam sorotannya yang membuatnya sulit menolak. Aku harus kembali dulu, kata Bayu akhirnya, meskipun hatinya sendiri terasa berat untuk pergi. Sekar mengangguk pelan. Baiklah, tapi kau akan kembali bukan? Bayu tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap Sekar sekali lagi, sebelum beranjak pergi dengan perasaan campur aduk. Ketika Bayu kembali ke penginapan, suasana terasa berbeda. Udara lebih panas dari biasanya, dan langit yang tadi cerah kini mendung. Ia melangkah masuk ke kamarnya dan hampir tersentak ketika melihat dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya cekung, seolah ia kurang tidur selama berhari-hari. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya. Pikirannya terus dipenuhi oleh Sekar. Wajahnya, suaranya, sentuhan tangannya yang dingin. Bayu mengusap wajahnya, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Tapi saat ia menoleh ke arah jendela, darahnya langsung membeku. Di luar, tepat di balik kaca, ada jejak tangan basah. Seolah seseorang telah berdiri di sana dan menyentuh kaca dengan jemarinya yang dingin dan berair. Bayu tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Tidak, ini tidak mungkin. Ia baru saja meninggalkan Sekar di curug. Tidak mungkin ia ada di sini. Namun, saat ia mendekat untuk memastikan, jejak tangan itu perlahan menghilang, seolah terserap kembali ke dalam kaca. Bayu merasakan tengkuknya meremang. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh Sekar. Tetapi di sisi lain, firasat buruk mulai menghantuinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia turun ke bawah, menuju warung kecil tempat beberapa warga desa biasa berkumpul. Di sana, ia melihat Pak Karta, seorang pria tua yang dikenal sebagai tetua desa. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Pak Karta menoleh dan menatap Bayu dengan mata tajam. Ada apa, nak? Bayu menelan ludah, lalu berkata, apa Anda tahu tentang Curug Putri dan tentang seorang wanita bernama Sekar? Suasana mendadak sunyi. Beberapa warga yang sedang mengobrol langsung diam, seolah nama itu adalah sesuatu yang tidak boleh disebut. Pak Karta menghela napas panjang, lalu berkata, lebih baik kau tidak menanyakan hal itu. Bayu mengerutkan kening. Kenapa? Pak Karta menatapnya dalam-dalam. Curug Putri memang terkenal dengan mitos enteng jodoh, tapi ada sesuatu yang tidak diceritakan ke orang-orang luar. Bayu menunggu dengan napas tertahan. Dulu,
ada seorang gadis bernama Sekar. Ia adalah putri seorang kepala desa di zaman kolonial. Konon, ia hendak dinikahkan dengan seorang pria kaya yang tidak ia cintai. Pada malam sebelum pernikahannya, ia melarikan diri dan ditemukan mati di dasar curug. Bayu merinding. Dari dulu, banyak yang mengaku melihat sosoknya di sana. Lanjut Pak Karta. Ia selalu muncul kepada laki-laki muda yang datang ke curug, menggoda mereka dengan kecantikannya. Beberapa pria bahkan jatuh cinta padanya. Bayu mulai berkeringat. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Pak Karta menggeleng. Sebagian besar menghilang, dan jika ditemukan, mereka selalu terapung di air. Dengan senyum di bibir mereka, Bayu merasakan tubuhnya melemah. Ia mengingat kembali mimpi buruknya. Suara Sekar yang berkata, dengan air, kamu akan bersamaku selamanya. Ia ingin menyangkal semuanya, ingin percaya bahwa ini hanya cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Tapi bagaimana bisa? Ia sendiri sudah melihat dan menyentuh Sekar. Ia sudah jatuh dalam pesonanya. Dan kini, ia sadar. Ia mungkin sudah terlalu jauh masuk ke dalam perangkap. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Cerita Pak Karta terus bergema di kepalanya. Tentang Sekar, tentang pria-pria yang hilang, tentang tubuh-tubuh yang ditemukan mengambang dengan senyum di wajah mereka. Ia ingin menganggap semua itu hanya mitos, hanya cerita lama yang diceritakan untuk menakuti orang-orang. Namun, sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa ini lebih dari sekadar dongeng. Sekar nyata, ia sudah menyentuhnya, menggenggam tangannya, menatap matanya. Ia bisa merasakan kehangatan dari sosoknya, atau mungkin itu hanya ilusi. Tiba-tiba, Bayu merasakan hawa dingin menyusup ke dalam kamarnya. Ia menoleh ke jendela. Sekar berdiri di luar. Baju putihnya basah, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Namun, mata yang selalu membuat Bayu merasa damai, kini tampak berbeda. Bayu terperangah, tapi Sekar hanya tersenyum lembut. Bayu, suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan angin. Bayu merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengalihkan pandangan. Lalu Sekar melangkah masuk, tidak melalui pintu, tidak melalui jendela. Ia muncul begitu saja di dalam kamar. Bayu, kenapa kau terlihat takut? Tanyanya, suaranya masih lembut, namun kini ada sesuatu yang lain di dalamnya. Bayu mundur, tetapi punggungnya membentur dinding. Sekar, bagaimana kau bisa ada di sini? Sekar mendekat, jemarinya yang dingin menyentuh wajah Bayu. Aku sudah bilang, aku tidak akan menyakitimu. Bayu ingin percaya, tetapi tubuhnya bergetar hebat. Apa kau sebenarnya? Sekar tersenyum. Aku adalah milikmu, dan kau milikku. Bayu terperanjat. Sekar mendekatkan wajahnya, dan sejenak, Bayu merasa tenggelam dalam sorot matanya. Ada sesuatu yang menariknya, menghisapnya lebih dalam ke dalam keheningan yang mengerikan. Lalu semuanya menjadi gelap. Bayu terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia masih berada di kamarnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin. Tubuhnya basah, seolah ia baru saja keluar dari air. Ia melihat ke tangannya, jemarinya penuh pasir dan lumpur. Hatinya berdegup kencang. Apa yang terjadi tadi malam? Ia mencoba mengingat, tetapi ingatannya buram. Hanya ada bayangan Sekar, suaranya, dan kemudian Bayu buru-buru bangkit dan keluar dari kamarnya. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun, saat ia melangkah keluar, langkahnya terhenti. Semua orang di penginapan menatapnya. Pandangan mereka bukan sekadar heran, melainkan takut. Mas Bayu, suara pemilik penginapan, seorang ibu tua, terdengar bergetar. Apa yang kau lakukan di curug tadi malam? Bayu menelan ludah. Aku tidak ingat. Ibu itu tampak semakin pucat. Kau berjalan keluar sendiri dan tidak kembali sampai fajar. Kami menemukanku tadi pagi, berdiri di tepi air, menatap ke bawah. Darah Bayu berdesir. Ia tidak mengingat itu, tidak sedikit pun. Seseorang di antara para warga berbisik pelan, sudah terlambat, dia sudah dipilih. Bayu merinding. Pak Karta tiba-tiba muncul dari kerumunan. Bayu, ikut aku sekarang.
Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Bayu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus keluar dari semua ini sebelum terlambat. Pak Karta membawanya ke rumahnya. Sebuah rumah kayu tua di tepi desa. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang disebut Mbah Suro, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan memegang tasbih di tangannya. Anak ini sudah terikat, kata Mbah Suro sambil mengamati Bayu dengan tatapan tajam. Bayu merasa merinding. Terikat, maksudnya apa? Mbah Suro mendesah. Sekar sudah menanamkan jejaknya padamu. Kau bukan hanya melihatnya, kau sudah dipilihnya. Bayu merasa kepalanya berputar. Pak Karta menepuk bahunya. Bayu, jika kau ingin selamat, kau harus menjalani ritual pelepasan. Itu satu-satunya cara agar Sekar tidak bisa menarikmu lebih dalam. Bayu mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ini satu-satunya cara agar ia bisa lepas dari jerat ini. Mbah Suro mulai membaca doa-doa, mengitari Bayu sambil menaburkan bunga-bunga ke tubuhnya. Bayu memejamkan mata, namun tiba-tiba Bayu mendengar suara Sekar. Bayu, kau benar-benar ingin meninggalkanku? Bayu membuka matanya. Sekar berdiri di depannya. Namun, tidak ada orang lain yang bereaksi. Mereka semua masih fokus pada ritual, seolah tidak melihat Sekar sama sekali. Bayu, kau janji akan bersamaku. Bayu menggelengkan kepala. Aku tidak pernah berjanji. Sekar tersenyum tipis. Tapi hatimu sudah memilihku. Bayu merasakan sesuatu menekan dadanya. Ia ingin menolak, ingin melawan, tetapi kata-kata Sekar begitu lembut, begitu menenangkan. Ia merasa tubuhnya melemah. Bayu, ikutlah denganku, kita akan bahagia selamanya. Sekar mengulurkan tangannya. Bayu merasa jantungnya berdetak lebih lambat. Jemarinya hampir terulur, hampir menyentuh tangan Sekar. Lalu tiba-tiba, suara Mbah Suro menggelegar. Bayu, sadarlah. Bayu tersentak. Cahaya terang memenuhi ruangan dan Sekar menghilang dalam sekejap. Tubuh Bayu ambruk ke lantai. Ia berkeringat dingin, dadanya naik turun dengan napas tersengal. Mbah Suro menghela napas berat. Ini belum selesai, Sekar tidak akan menyerah begitu saja. Bayu menelan ludah. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Sekar akan kembali. Dan mungkin, lain kali, ia tidak akan bisa melawan. Bayu duduk di sudut ruangan, menggenggam kepalanya. Jantungnya masih berdebar kencang setelah kejadian tadi. Sekar. Dia hampir ikut dengannya, hampir menyerahkan dirinya begitu saja. Jika bukan karena Mbah Suro, mungkin saat ini dia sudah menghilang dari dunia manusia, sama seperti pria-pria lain yang tenggelam dalam pesona Sekar. Pak Karta menatapnya dengan prihatin. Bayu, kau harus pergi dari sini. Sekar tidak akan berhenti sampai kau benar-benar jadi miliknya. Bayu menatapnya dengan mata nanar. Pergi kemana, Pak? Kalau dia bisa muncul di mana saja, bahkan di kamarku sendiri, lalu bagaimana aku bisa lari? Pak Karta dan Mbah Suro saling bertukar pandang. Kami bisa mencoba menyelesaikannya dengan cara yang lebih kuat, kata Mbah Suro akhirnya. Tapi ini berisiko. Jika hatimu masih ragu, dia akan tetap punya jalan untuk kembali padamu. Bayu terdiam. Ia tahu apa yang mereka maksud. Hatiku masih ragu. Ia sudah jatuh hati pada Sekar. Ia tidak bisa mengingkari hal itu. Meski sudah tahu bahwa Sekar bukan manusia, ia tetap tak bisa menepis perasaannya. Sekar selalu membuatnya merasa damai. Saat bersamanya, dunianya terasa lebih indah, lebih hangat. Namun, ia juga tahu kenyataan yang tak bisa ia pungkiri. Jika ia terus bersama Sekar, ia tidak akan selamat. Mbah Suro menghela napas. Ritual pemutusan terakhir akan dilakukan di Curug. Kita harus menghadapinya di tempat asalnya. Bayu merasakan tubuhnya merinding. Di Curug, di tempat semuanya bermula, di tempat Sekar menunggunya. Malam itu, Bayu, Pak Karta, dan Mbah Suro berjalan menuju Curug Putri. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya memantul di permukaan air. Begitu tiba di tepi curug, Bayu merasakan sesuatu yang berbeda. Curug itu terasa hidup.
Airnya beriak pelan, seolah merespons kehadiran mereka. Suara gemuruhnya terdengar lebih lirih, lebih menenangkan, seperti bisikan seseorang, seperti suara Sekar. Mbah Suro mulai menyiapkan sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air doa. Ia menggumamkan ayat-ayat suci, sementara Pak Karta berjaga di samping Bayu. "Kita akan menarik jiwamu kembali sepenuhnya," kata Mbah Suro. "Kau harus tetap sadar. Jangan biarkan dia menguasai pikiranmu lagi." Bayu mengangguk, meski tangannya gemetar. Lalu, ritual dimulai. Mbah Suro menaburkan bunga ke air dan membaca mantra dengan suara lantang. Asap kemenyan mengepul, menyelimuti area sekitar. Saat itulah, sesuatu terjadi. Suara tawa lirih terdengar dari dalam air. Bayu tersentak. Ia mengenali suara itu. "Sekar!" Air curug tiba-tiba beriak lebih besar, dan di antara kabut yang semakin tebal, sesosok wanita muncul. Sekar tampak lebih cantik dari sebelumnya. Matanya bersinar lembut, rambut panjangnya melayang di udara seolah ditiup angin yang tak terlihat. "Bayu!" Suaranya menggema. Bayu menegang. Pak Karta menggenggam lengannya. "Jangan lihat matanya. Ingat, ini hanya ilusi." Tapi Bayu tahu, Sekar bukan ilusi. Sekar nyata. Ia bisa merasakan aura Sekar menyelimutinya, membelai pikirannya dengan lembut. Sekar melangkah mendekat. Tatapannya sendu. "Kau benar-benar ingin meninggalkanku, Bayu?" Bayu merasakan dadanya sesak. "Aku..." Sekar mengulurkan tangannya. "Aku mencintaimu." Bayu membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin mempercayainya. Ia ingin meraih tangan Sekar. Ia ingin percaya bahwa mereka bisa bersama, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, suara Mbah Suro menggema di belakangnya. "Bayu, jangan dengarkan dia." Pak Karta meraih bahunya, mengguncangnya dengan keras. "Dia bukan manusia. Dia hanya ingin menarikmu ke dalam dunianya." Bayu memejamkan mata. Lalu, ia membuat keputusan. Ia tidak bisa pergi. Ia tidak ingin meninggalkan Sekar. Ia menepis tangan Pak Karta dan melangkah maju. "Bayu, jangan!" Suara Mbah Suro menggema, tetapi Bayu tidak berhenti. Ia berjalan menuju Sekar, dan Sekar tersenyum bahagia. "Akhirnya," bisiknya. Saat itu, air di bawahnya berputar, membentuk pusaran yang semakin dalam. Pak Karta dan Mbah Suro langsung bergerak. Pak Karta meraih lengan Bayu, mencoba menariknya kembali. Tetapi tarikan Sekar terlalu kuat. Mbah Suro terus membaca doa-doa, suaranya semakin lantang, mencoba melemahkan kekuatan Sekar. Asap kemenyan berputar di sekitar mereka, membentuk perisai halus yang seolah menahan tarikan dari dalam air. Sekar menoleh ke arah Mbah Suro, matanya menyala marah. "Kau tak bisa memisahkan kami." Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan menggetarkan pepohonan. Air curug bergejolak, ombaknya menggulung ke segala arah. Pak Karta berusaha keras menarik Bayu, tetapi Bayu hanya tersenyum. "Aku ingin bersamanya." Suaranya lirih. Dan saat itu, Sekar memeluknya erat. Bayu merasakan tubuhnya semakin ringan. Ia melihat cahaya di sekelilingnya berubah. Ia melihat dirinya dan Sekar hidup bahagia di sebuah rumah kecil di tepi sungai. Mereka menikah, memiliki keluarga, dan menjalani kehidupan yang sempurna. Senyum Sekar begitu indah, begitu nyata. Bayu membiarkan dirinya tenggelam dalam ilusi itu. Pak Karta dan Mbah Suro semakin keras membaca doa. Kemenyan yang terbakar berbau semakin pekat. Namun, semuanya sudah terlambat. Bayu sudah memilih jalannya. Sampai akhirnya, segalanya menghilang, dan kegelapan menelannya. Pak Karta dan Mbah Suro hanya bisa menundukkan kepala. Mereka telah gagal. Sekar telah menang. Bayu telah menjadi miliknya selamanya. Pagi itu, kabut masih bergelayut tipis di atas permukaan air Curug Putri. Sinar matahari yang menerobos dedaunan tak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti suasana. Beberapa warga berkumpul di tepi curug. Seorang pemuda baru saja ditemukan, terapung di atas air. Tubuhnya sudah tak bernyawa. Bayu, wajahnya tenang, bibirnya membentuk lengkungan kecil, seolah sedang tersenyum dalam tidurnya. Pak Karta berdiri di pinggir,
Tangannya mengepal, napasnya berat, penuh penyesalan. Mbah Suro menutup matanya, membaca doa dalam hati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka sudah berusaha, sudah melakukan segalanya, tapi tetap saja Bayu telah memilih jalannya sendiri. Seorang warga menepuk bahu Pak Karta. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Karta menggeleng lemah. Dia jatuh ke dalam pesona penghuni curug. Orang-orang saling berpandangan. Sebagian dari mereka berbisik takut. "Mitos itu benar ya?" Seseorang berkata pelan. "Kalau mandi di curug ini bisa enteng jodoh, tapi ternyata jodohnya bukan manusia." Mbah Suro membuka matanya, menatap tubuh Bayu yang kini sudah diangkat ke tepi sungai. "Bukan hanya Bayu," katanya lirih. "Sebelumnya juga ada yang menghilang. Mereka semua lelaki muda yang datang ke sini dengan harapan enteng jodoh." Seorang ibu tua menimpali dengan suara gemetar. "Dulu ada juga pemuda yang tenggelam di sini. Katanya karena terpeleset, tapi waktu mayatnya ditemukan, dia juga tersenyum." Hening sejenak. Salah seorang pemuda desa menelan ludah. "Berarti mereka semua dibawa oleh dia." Mbah Suro menghela napas panjang. "Iya, namanya Sekar." Nama itu kini menggantung di udara, terasa semakin berat. Pemakaman Bayu berlangsung dengan suasana muram. Warga desa mulai berbisik-bisik, takut jika arwahnya tak bisa tenang. Pak Karta berdiri di sisi liang lahat, menatap tanah merah yang mulai menimbun tubuh pemuda itu. "Kasihan ibunya," bisik seseorang. "Dia anak satu-satunya." Mbah Suro menatap nisan sederhana di depan mereka, lalu berkata lirih, "Dia tidak akan benar-benar pergi." Pak Karta mengerutkan kening. "Maksudmu?" Mbah Suro menoleh padanya. "Kalau dia pergi dalam keadaan seperti ini, berarti jiwanya masih terikat dengan Sekar." Pak Karta merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi, kau pikir dia akan kembali?" Mbah Suro tak menjawab, hanya menatap ke kejauhan. Dan seolah menjawab pertanyaan itu, angin berembus kencang, membuat dedaunan berguguran ke tanah. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar di telinga Pak Karta. Tawa yang familiar, tawa yang dulu hanya bisa didengar oleh Bayu. Pak Karta merasakan tengkuknya meremang. Ia menoleh ke belakang, ke arah hutan di dekat pemakaman. Di antara pepohonan yang rindang, sosok wanita berambut panjang berdiri di sana, tersenyum lembut. Sekar. Dan di sampingnya, seseorang yang tak asing lagi. Bayu. Ia berdiri di sana, menggenggam tangan Sekar. Mata mereka bertemu. Dan Bayu, dengan wajah yang sama seperti saat tubuhnya ditemukan di curug, tersenyum. Lalu, mereka menghilang dalam kabut. Pak Karta mundur selangkah, napasnya terasa berat. Mbah Suro menunduk, bergumam, "Sudah kuduga, Bayu memang sudah mati, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah menjadi bagian dari Curug Putri selamanya."